Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Konco kulaku kabeh dulur mugi-mugi dan semoga menjadi saudara dunia dan akhirat. Jika kita mau menyambungkan dohir dan batin kita. Semoga dengan wasilah kita ngaji bersama dan belajar bersama lewat ngaji online seperti ini, kita ada sanad keilmuan. Semoga bisa menjadi wasilah sanad roh dan suatu saat bisa ketemu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjut tentang masalah fikih ya. Bahas fikih Imam Syafi'i, masih kitab Hayatul Takrib karangan Syekh Abu Syuja Ahmad bin rahimahullah ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal suwiji. Jadi fasal suwiji wal istinja'u utawi istinja. Istinja itu cewok, nek cara wong karang rau ya cewok. Iku wajibun wajib minal bauli saking nguyuh utawi buang air kecil wal iti lan buang air besar. Jadi wajib bar nguyuh habis buang air kecil atau buang air wajib hukumnya wajib, berarti kalau tidak dilaksanakan dosa. Wong ora bareng nguyuh ora cewek itu dosa, pokoknya bareng ngising ora cewek. Habis buang air besar, buang air kecil tidak istinja, wawig ya, tidak boleh. Ya, berarti kita lanjut. Wal afdalu lan utawi kang luwih utama opo ayyastanjia yento istinja utawi wawik cebok bil ahjari kelawan piro-piro watu sumayut biuha nuli ngetut murini bil mai kelawan banyu. Jadi sampai sini dulu. Istinja yang wajib, yang baik dan paling sempurna itu ketika kita menggunakan batu dulu, kemudian diteruskan menggunakan air. Nah, ini seperti ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Kita bisa mengganti ahjar ini kalau zaman sekarang bisa menggunakan sabun ya, menggunakan sabun kemudian sempurnakan dengan air. Atau kalau emang kita udah orang kota lah ya, kita bisa menggunakan tisu dulu, boleh menggunakan tisu kemudian disempurnakan dengan air. Ini yang paling sempurna, baik itu cebok baul atau hoid, buang air kecil atau buang air besar, itu sama saja. Oke. Kemudian wajah juzulan menang opo ayak taswiro yento ngringkes atau memilih salah satu, cara bahasanya mungkin sebut ngalal ma'i ingatase banyu au ala salah sati ahjarin utawa ingatase telu piro-piro watu.
yungki kang bersih bihinna kelawan ahjar al mahalla ing panggonan atau tempat. Jadi kita boleh memilih salah satunya, baik itu air atau dengan menggunakan 3 batu. Tapi perlu diketahui 3 batu ini harus batu yang bersih, harus yang suci kok, harus yang suci. Kemudian harus batu yang ada tekstur kasarnya, bukan yang lembut seperti batu akik. Karena kalau lembut ya kok berubah, lembut ya nanti baul atau hoidnya, air kencing atau air besarnya tidak bisa terbersihkan oleh batu. Karena gunanya batu di sini untuk membersihkan, kayak gitu. Jadi jangan yang halus apa mending seperti kelasnya batu akik. Jadi kita boleh memilih salah satu, boleh, terserah itu, boleh. Kemudian faida aronda mongko nalikane ngarepake sapa man al ikhtisara ing ringkas, ketika kita punya keinginan meringkas lagi ngala ahadihima ing atase salah sijine ma'i au salah sati ahjarin, air atau 3 batu, falma'u afdolu, falma'u mongko utawi banyu iku afdolu lebih utama. Jadi air lebih utama ketika kita mau memilih satu-satu. Nah, kita umumnya kita ya menggunakan air lah ya, umumnya, tapi harus sampai bersih. Kemudian wajtani bulan ngetoy sapa man istiqbalal kiblati ing madhep kiblat, wastidbaroha lan mungkuri kiblat, bisohroi ing dalam arahe. Kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi arah kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Tapi perlu dicatat di sini dalam keadaan ruang terbuka. Ruang terbuka, kita jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, kemudian gimana kalau kita posisi itu di luar rumah atau lagi dalam perjalanan dan tidak ada WC atau kamar mandi? Kita kira-kira jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu titik utamanya. Kemudian wajtani bulan ngetoi al baula inguyu wal khaita lan sing fil ma'i ing dalem banyu arrokiti kang menang. Kita menjauhi, jangan sampai kita buang air kecil atau buang air besar satu di tempat air yang tenang, air yang diam. Watah tasajaroti lan ingi sore wit al musmiroti kang woh, berarti pohon yang berbuah. Boleh satu di air yang tenang, kedua di bawah pohon yang berbuah, tidak boleh. Kemudian yang berbuah loh ya, wafit toriki, nah di jalan ing dalam nang ing dalam gili atau dalan, tidak boleh. Wadhili lan ing dalam iup-iupan, contoh iup-iupan ada kasebo dan lain sebagainya, kita buang hajat air kecil tidak boleh. Wasakti lan leng atau bolongan, lubang, entah lubang apa baik kala cengging atau apa, tidak boleh. Caranya wong karang rau aja nguyuh nang apa karo nguyuh bolongan mbok ditengok sambat jadi gede. Nah, cara wong karang rau kayak gitu. Sebenarnya orang-orang dulu luar biasa mengajarkan kita tentang masalah fikih, masalah adab dan sebagainya. Wa yatakallamu lan ojo guneman, ojo omong-omongan. Ngalal bauli ing atase nguyu wal khaiti lan ngising. Kita tidak boleh omongan
keadaan buang air kecil atau buang air besar. Apalagi kita dengan nyanyi-nyanyi, waduh, apalagi dengan sholawatan, waduh, tidak boleh lagi. Kita dalam kamar mandi pun tidak boleh sholawatan, atau dalam WC tidak boleh. Apalagi sambil buang air kecil, buang air kota. Pokoknya ketika buang air besar atau buang air kecil, diam. Nah terus seperti ini kayak apa uli nek ngising karo nguyuh udut. Ini beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Nah, tapi kalau saya sendiri boleh, karena hukumnya mubah. Mubah itu orang ganjaran, orang pahala seperti itu. Kemudian kalau kita mungkin nonton film lah misalnya, kayak ngisi suwe, nonton film boleh, ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan kelamaan, nanti kasihan orang yang mau ngantri mau buang air kecil atau buang air besar selanjutnya. Kemudian wala yastaqbilu samsa, dan kita di ojo madep ngi baul utawi hoid ngising utawi nguyuh madep srengenge wal komaro lan rembulan wala yastadbiruha lan ojo mungkuri ing sames lan komar. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi adab kita ketika buang air besar atau buang air kecil, satu, kita tidak boleh menghadap kiblat atau mengkuri kiblat, membelakangi kiblat, tidak boleh. Tapi dalam ruang terbuka, termasuk menghadap matahari atau mengkuri matahari, itu dalam keadaan ruang terbuka. Kemudian kita tidak boleh buang air kecil, buang air besar, satu, di air yang tenang, kedua, di bawah pohon yang berbuah, ketiga, di jalan, keempat, di bawah iup-iupan atau tempat istirahat, apapun itu bentuknya, termasuk pohon itu iup-iupan, wasakbi, dan bolongan atau lubang apapun itu kita tidak boleh. Jadi seperti itu teman-teman. Begitulah dalam Islam, begitu sempurnanya kita ditata tentang masalah kehidupan kita, termasuk masalah ngising karo nguyuh barang kita diatur, ditata biar sesuai. Oke teman-teman, seperti itu. Semoga menjadi penambah ilmu untuk kita. Kalau ada salah ketika saya menerangkan atau mengartikan, mohon dikoreksi, dikasih masukan. Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Kemudian terakhir sebelum, oh iya, ini jadi ingat saya, ketika mau masuk kamar mandi yang doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, kalau nggak salah seperti itu apa ya doanya, saya agak lupa malah ini. Ya ini doa itu dibaca sebelum masuk kamar mandi atau WC, jangan di dalamnya. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi atau WC kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Gitu. Termasuk masalah wudhu, kemarin saya juga sudah menjelaskan. Termasuk mandi, nanti insya Allah saya jelaskan juga. Wudhu pun tidak boleh. Gitu. Doanya dibaca di dalam kamar mandi nggak boleh. Gitu. Kalau niat manggone kue nang ati lah boleh dibatin. Seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu aja. Semoga ada manfaat dan keberkahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.